Selamat siang semuanya, selamat siang Budia. Pada siang hari ini, saya, Nugroho Saputra, kelas 12 IPS 1, nomor absen 16, akan melaksanakan ujian praktek sosiologi. Hal yang akan saya bahas pada hari ini adalah ketimpangan sosial di masa pandemi, khususnya kemiskinan. Nah, hal-hal yang akan saya bahas di siang hari ini adalah yang pertama, pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga ada penyebab, yang keempat ada dampak, dan yang kelima ada upaya. Pengertian saya bagi menjadi dua, yaitu ada pengertian menurut para ahli dan pengertian menurut umum. Pengertian menurut para ahli. Menurut Jonathan Houghton, ketimpangan sosial itu merupakan suatu ketidakadilan di bidang pembangunan. Menurut William Cockburn, ketimpangan sosial itu merupakan suatu perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur masyarakat yang saling berhubungan. Kemudian ada Andrino Shaniago, ketimpangan sosial itu merupakan suatu kebutaan terhadap perubahan ekonomi dan melupakan aspek-aspek sosial. Sekarang kita masuk ke pengertian ketimpangan sosial secara umum. Nah, ketimpangan sosial secara umum adalah suatu kondisi di mana masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain terpisah oleh jarak. Nah, jarak yang memisahkan mereka antara lain aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Spesifiknya di masa pandemi ini, jarak yang sangat memisahkan mereka berada di aspek ekonomi. Menurut BPS, dari periode September sampai periode Maret 2020, angka kemiskinan menambah 1,63 juta orang. Coba bayangkan, sekarang corona sudah semakin parah. Sudah berapa banyak angka kemiskinan yang bertambah dari Maret 2020 sampai sekarang? Pasti sangat banyak. Ciri-ciri ketimpangan sosial di masa pandemi. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah kaya makin kaya, miskin makin miskin. Jelas, orang kaya itu memiliki sangat banyak uang, jadi peluang usaha mereka juga bertambah banyak. Mereka bisa berinvestasi, mereka bisa main saham, mereka bisa membuka toko online, mereka juga bisa work from home. Yang miskin makin miskin, mereka memiliki keterbatasan dalam peluang usaha, karena mereka juga memiliki keterbatasan uang. Kemudian ketidakmerataan pembangunan, walaupun pemerintah memiliki rencana untuk pemberdayaan lapangan kerja, pemerataan lapangan kerja di seluruh daerah, tapi rencana ini juga terhambat gara-gara atau karena adanya pandemi COVID-19. Jadi dana pemerintah yang sekarang dialokasikan ke rumah sakit untuk menangani corona terlebih dahulu ataupun membeli vaksin-vaksin yang sudah beredar sekarang. Kemudian, pendapatan per kapita menurun. Jelas, perusahaan-perusahaan yang besar itu mereka sangat banyak sekali yang menurunkan gaji karyawan-karyawannya, yang mem-PHK karyawannya, yang menghasilkan pengangguran bertambah banyak. Apa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya saya bagi menjadi dua. Ada yang internal dan ada yang eksternal. Yang internal, yang pertama yang kiri itu kaya, yang kanan itu kurang mampu ya. Yang kiri, orang-orang kaya itu yang seperti saya bilang tadi, mereka bisa work from home. Jadi mereka itu bisa mengikuti protokol kesehatan dan mendapat gaji di waktu yang sama. Dan gaji mereka kebanyakan itu tidak diturunkan. Dan tunjangan-tunjangan mereka juga tidak dihilangkan juga. Kemudian yang kedua itu, pembukaan toko online. Nah, pembukaan toko online ini saya anggap sangat efektif di keadaan yang sekarang. Mengapa? Karena pembukaan toko online ini bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, di waktu yang sama juga dapat mematuhi protokol kesehatan. Kalau misalkan yang kanan, yang warga-warga yang kurang mampu, ataupun warga-warga yang membuka kafe, ataupun restoran, pendapatan mereka tentunya menurun. Karena kafe itu dan restoran itu maraknya atau ramainya pada saat malam hari. Seperti yang kita tahu, kafe dan restoran itu hanya boleh buka sampai jam 8. Itu pun jumlah mereka yang ada di kafe itu juga harus dibatasi, harus ada jarak 1 meter.
bangku per bangku juga harus ada jarak. Jadi pendapatan mereka menurun, mereka juga bisa terpaksa menggulung tikar atau menutup perusahaan mereka. Kemudian ada faktor yang eksternal. Yang faktor eksternal yang kiri itu ketidakmerataan pembangunan, yang kanan itu ada bencana alam. Nah, yang kiri ketidakmerataan pembangunan itu, seperti yang saya jelaskan tadi, pembangunan yang sekarang itu banyak dialokasikan untuk dana COVID-19 dan untuk dana vaksin. Yang kanan, bencana alam, seperti yang kita tahu, yang kemarin gempa Mamuju, yang banjir Kalimantan Selatan, longsor di Sumedang, itu sangat menghambat pembangunan nasional. Kemudian, dampaknya. Nah, dampak yang pertama, kemiskinan bertambah tinggi, jelas. Karena ada banyak yang di PHK, banyak Gojek yang sepi penumpang, kemudian banyak yang UMKM yang tidak bisa berdiri sendiri karena tidak ada pembeli. Kemiskinan bisa bertambah dan menyebabkan kriminalitas bertambah tinggi karena mereka sudah tidak memiliki cara lain. Mereka ingin membiayai sekolah anak-anak mereka ingin memberi anak-anak mereka makan. Jadi mereka tidak memiliki solusi lain kecuali membuat kriminal. Kemudian, norma-norma menurun. Contoh norma sosial, kita jarang bersosialisasi secara tatap muka. Kemudian norma agama, kita yang ingin ke gereja, yang ingin ke masjid, yang ingin ke wihara, sebenarnya bisa, tapi adanya perasaan takut di hati kita jadi agak membatasi kita untuk pergi ke tempat-tempat agama atau tempat-tempat beribadah, lebih tepatnya tempat-tempat beribadah. Kemudian pembangunan ekonomi negara terganggu, jelas. Pengusaha UMKM, kemudian pengusaha-pengusaha yang lain, itu merupakan tonggak-tonggak dari ekonomi kita juga. Soalnya banyak sekali orang yang menggunakan atau melakukan usaha UMKM. Jika mereka tidak melakukan usaha itu, mereka tidak bisa membayar pajak dan pembangunan ekonomi bisa sangat terganggu. Bagaimana cara mengatasi ini? Upayanya saya ubah jadi dua, ada yang dari pemerintah dan ada yang dari saya. Yang dari pemerintah, yang pertama itu mengubah BLT sembako menjadi BLT tunai yang sudah diubah oleh Bu Risma ya untuk mencegah korupsi terjadi kembali. Yang kanan ini ada BLT untuk pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu berjumlah 2,2 juta sampai 4,4 juta rupiah. Kemudian juga ada BLT untuk kuota internet kepada seluruh siswa di Indonesia. Kemudian ada subsidi untuk listrik bagi orang-orang yang memiliki rumah dengan listrik 450 volt sampai 900 volt. Kemudian yang ini, bantuan untuk para UMKM di Indonesia agar mereka tidak bangkrut dan mereka bisa membayar pajak kepada pemerintah agar pembangunan nasional tidak terhambat. Nah, upaya menurut saya yang pertama ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dibayar selama 1 kali dalam setahun. Zakat ini juga berasal dari perdagangan dan pertanian dan lain-lain. Zakat ini juga bisa dapat membantu orang-orang yang terdampak besar dalam corona ya. Kemudian ada pintar mengelola dana, khususnya untuk masyarakat yang menengah bawah dan yang ke bawahnya itu janganlah konsumtif dan pintar dalam mengelola dana. Jangan membeli barang-barang yang tidak diperlukan untuk sekarang. Kemudian yang ketiga, fokus di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini untuk pemerintah. Jadi, pemerintah juga dapat bisa fokus di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan itu agar pemerintah dapat mencegah terjadinya impor terlalu banyak. Jika di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan itu terhenti, dan produksinya juga mengurang, pasti pemerintah akan melakukan impor.